Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast horor. Kembali lagi bersama aku. Di sini aku akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja berjudul Ngunduh Jiwo. Sedikit gambaran ya. Jadi Ngunduh Jiwo ini menceritakan seseorang istri yang jadi korban pesugihan perias pengantin. Nah, kalian pasti penasaran kan seperti apa kisah selengkapnya? Nantikan ceritanya bersama aku. Buat kalian yang baru gabung, silakan untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ibu Sumi dan Pak Sumardi kembali ke desanya. Mereka berdua sudah sedikit mendapatkan informasi terkait dengan pembenaran yang selama ini dicarinya. Bukan hanya untuk menentukan siapa pelakunya, akan tetapi dia inginkan adalah bagaimana ritualnya dijalankan. Lalu bagaimana cara membatalkannya? Terlebih itu, dia juga memikirkan bagaimana cara menyelamatkan dirinya sendiri dan juga orang-orang yang selama ini hanya menjadi korban dari ancaman para sekutu yang bertabiat iblis dengan menggabungkan dirinya ke dalam lingkaran kematian tersebut. Baginya kehidupan itu menciptakan dua hal yang sangat menarik. Kehidupan yang pertama berisi orang-orang yang sudah berada di ambang kematian. Mereka akan tergantikan lagi dan terus-menerus menciptakan generasi yang baru. Lalu yang terakhir, kehidupan yang mengarah kepada kaum pengecut yang mempermainkan kematian orang-orang demi kepentingannya sendiri. Orang-orang seperti ini selayaknya sudah membuat penyiksaan baginya sendiri, bukan karena nantinya dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang semestinya mereka dapatkan. Akan tetapi, mereka akan mengetahui sisi buruk yang terjadi dan terdampak ketika mereka menjalankannya tanpa memikirkan kemanusiaan yang berarti. Di sisi lain, Ibu Sumi masih mencurigai pelaku yang dimaksud oleh Mbak Sur. Katanya pelaku itu sengaja disembunyikan dan akan muncul tepat ketika bulan pengantin tiba. Selama yang dia tahu, pernikahan yang dilakukan oleh Bunda Melati memang selayaknya pernikahan pada umumnya. Namun, yang baru saja dikatakan oleh Mbak Sur adalah pernikahan yang terjadi tepat di hari bulan pengantin tiba adalah sebuah ritual khusus untuk menjadikan syarat dari ngunduh jiwo itu sendiri. Itu berarti syarat dari ngunduh jiwo ada banyak macamnya. Akan tetapi, yang masih menjadi sesuatu yang mengganjal di sini adalah kalimat yang diucapkan oleh Mbak Sur terkait peran Bunda Melati dan yang lainnya. Mbak Sur mengatakan jika peran mereka semua adalah penggerak dari ngunduh jiwo atau orang-orang yang melakukan ritual. Itu berarti pelakunya adalah orang yang masih berada di pihak mereka, namun tidak diketahui keberadaannya saat ini. Setibanya di rumah, Ibu Sumi masih memikirkan hal itu. Bahkan ketika Pak Sumardi menanyakan kepada dirinya terkait sedang memikirkan apa, Ibu Sumi sama sekali tidak tersambung dengan obrolan tersebut. "Bu, Ibu?" tanya Pak Sumardi. Ibu Sumi masih terdiam. Tampaknya dia masih banyak memikirkan sesuatu yang seharusnya bukan urusannya sendiri. "Bu, Ibu kenapa toh?" Kali ini Pak Sumardi menepuk pundak istrinya yang sedang terduduk dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Kenapa Pak?" tanya Ibu Sumi. "Dari tadi Ibu bengong terus, lagi mikirin apa toh?" "Mikirin perkataannya Mbak Sur," tanya Pak Sumardi. "Ibu masih belum bisa menemukan siapa pelakunya Pak. Padahal besok adalah bulan pengantin. Tapi kenapa semuanya begitu gelap di mataku saat ini?" ucap Ibu Sumi. Pak Sumardi mendekap tubuh istrinya dengan kuat. Baginya apa yang telah dilakukan oleh istrinya sudah benar-benar hebat. Saking hebatnya, dia mau mengurusi hal demikian sulit dan rumitnya dalam mencampuri urusan orang lain yang seharusnya bukan menjadi urusannya sendiri. Manusia itu diciptakan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jika kita sudah berusaha penuh untuk melakukannya dan belum mendapatkan hasil yang serupa, sesuai dengan keinginan kita,
Setidaknya kita sudah memberikan waktu dan tenaga kita untuk hal demikian, jelas Pak Sumardi. Bagi Pak Sumardi, siapapun pelakunya, pasti dia akan mendapatkan akibat dari apa yang diperbuatnya. Karena itulah dia sebisa mungkin meyakinkan istrinya untuk tidak terlalu memikirkan hal itu secara berlebihan. Malam bulan pengantin akan tiba. Malam yang seharusnya menjadi tempat untuk mengistirahatkan tubuh dan merenggangkan otot-otot yang kaku, kini tidak berlaku bagi Pak Wikto yang merupakan bagian penting dari orang-orang yang menggerakkan Ngunduh Jiwo itu sendiri. Malam itu Pak Wikto sedang berada di rumahnya. Dia berencana untuk menuju ke rumah Bunda Melati tepat di malam hari. Akan tetapi hatinya seperti tidak nyaman. Ketenangannya kini berubah menjadi perasaan was-was yang terus menghantuinya setiap saat. Dia juga merasa jika rumahnya seperti kuburan, sepi dan tidak ada satupun orang yang hadir di rumahnya sama sekali. Seakan ada yang berbeda. Pak Wikto pun memeriksa kamar anaknya, yaitu JK. Dengan perasaan yang canggung, dia pun membuka kamar JK. Akan tetapi dirinya terkejut saat melihat JK sedang tertidur. Dia pun akhirnya kembali menutup pintu kamar anaknya itu. Namun saat pintu kamar JK ingin ditutup, tiba-tiba dia mendengar suara tawa cekikikan yang berasal dari kamar anaknya tersebut. Suaranya mirip seperti suara anaknya. JK, bukannya sudah tidur? Pak Wikto pun kembali membuka pintu kamarnya secara perlahan. Kali ini pandangannya tertuju kepada nuansa kamar JK yang berubah secara drastis. Dia melihat ada gemerlap warna merah yang menyelimuti seluruh kamar JK. Bahkan di lantai kamar anaknya, Pak Wikto melihat banyak sekali tanah kuburan yang sudah berceceran di mana-mana. Perlahan pandangannya beralih ke arah ranjang tempat anaknya tertidur. Kali ini mulutnya mulai menelan ludahnya sendiri. Kedua tangannya bergetar hebat tatkala kedua matanya melihat dua sosok mengenakan pakaian serba putih yang sedang mengelus-ngelus kepala JK sembari menyanyikan lagu yang biasa untuk menidurkan anak-anaknya dulu. Tak lelo 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 ledo, cep meneng ojo pijer nangis, anakku sing apik rupane, ya nangis dak ilang apike. Pak Wikto mengenali suara itu. Suara itu mirip seperti suara istrinya tatkala menidurkan anak bungsunya, yaitu JK. Pak Wikto melangkah maju ke dalam kamar anaknya. Kedua kakinya kini menginjak serpihan tanah kuburan yang telah menyebar di kamar anaknya tersebut. Salah satu sosok wanita dengan wajah yang belum terlihat karena rambutnya yang panjang sedang mengelus kepala anaknya. Pak Wikto sangat yakin jika itu adalah istrinya yang sudah meninggal dunia. Henny. Panggilan dari Pak Wikto tidak digubris oleh wanita itu. Dia justru melanjutkan nyanyiannya untuk menidurkan JK. Hingga saat dimana Pak Wikto ingin menyentuh pundaknya, tiba-tiba wanita itu langsung mengarahkan pandangannya ke arah Pak Wikto. Sontak saja, Pak Wikto langsung berteriak dengan sangat kencang dan ketakutan saat melihat rupa dari istrinya yang sudah dipenuhi dengan darah dan belatung. Untungnya, semua itu hanyalah mimpi. Pak Wikto langsung terbangun dari mimpinya dan berusaha meyakinkan kepada dirinya bahwa apa yang baru saja dilihatnya itu hanyalah ilusi semata. Pak Wikto tertidur tepat di sofa, tepat di hadapan kamar anaknya tersebut. Untung cuma mimpi. Pak Wikto pun beranjak bangkit. Ia berencana untuk mengambil air di ruangan belakang. Akan tetapi saat dimana dirinya melewati kamar anaknya, Pak Wikto mendengar sesuatu dari kamar anaknya dengan suara yang sangat lirih. Awalnya Pak Wikto hanya mendengar seperti orang yang sedang bernyanyi, namun dengan suara daman saja. Lambat laun dirinya mendengar dengan jelas akan kalimat-kalimat yang sedang diucapkan oleh seseorang yang berupa lirik lagu Jawa yang dikenalnya. Pak Wikto langsung terkejut mendengarnya. Dia seakan seperti terbawa oleh ilusi yang berada dalam mimpinya tersebut. Beberapa kali tangannya menampar pipinya untuk meyakinkan bahwa apa yang baru saja didengarnya itu adalah sebuah ilusi semata.
Enggak, ini enggak benar. Ini pasti mimpi. Pak Wikto segera menjauhi kamar itu. Dia tidak ingin mendengar suara itu lebih jelas. Menurutnya, nyanyian itu adalah sebuah nyanyian yang membuatnya dibanjiri akan ketakutan. Akan tetapi, semakin Pak Wikto menjauh, suara itu semakin jelas dan terdengar kencang di telinganya. Pak Wikto memegangi kepalanya. Dia benar-benar seperti berada di dalam ketakutan yang sangat serius. Gak mungkin. Kamu sudah mati, Heni. Kamu sudah mati. Gak mungkin kamu kembali ke sini. Gak mungkin kamu kembali lagi ke sini. Wajah Pak Wikto mendadak berubah menjadi sangat ketakutan. Perannya yang selama ini sebagai orang yang tidak mengenal akan resiko dan akibat terhadap apa yang dilakukannya, kini berubah drastis menjadi orang yang sangat penakut akan hal-hal yang berada di luar nalarnya. Semakin dirinya menjauh, suara itu semakin kencang. Suara itu benar-benar membuat isi kepalanya dipenuhi bayang-bayang akan kehadiran istrinya yang sudah meninggal dunia. Alhasil, Pak Wikto pun berlari ke arah ruangan belakang. Dia mencoba untuk menenangkan diri dan menyembunyikan dirinya ke dalam kamar mandi. Saat itu, hal yang membuatnya tenang hanyalah sebatang rokok yang dia bakar, sembari membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Kini, dia mencoba untuk menyenangkan diri sendiri dengan cara membayangkan tubuh Molek dari Bunda Melati yang sudah ia tiduri beberapa kali. Satu tangannya digunakan untuk memegang sebatang rokok yang dihisapnya. Satu tangannya lagi berjalan liar ke arah alat kelaminnya. Persetan kau, Heni. Tubuh dari Melati sangat enak untuk kugagahi, ucap Pak Wikto. Sampai akhirnya ketika dia sedang berada di puncaknya, dia mendengar suara aneh dari luaran. Telinga Pak Wikto menangkap sebuah suara seperti layaknya kaki yang sedang diseret-seret dan berjalan ke arah dirinya saat ini. Pak Wikto mulai tidak tenang. Puncak birahinya kini tergantikan menjadi puncak ketakutan. Dari luaran, pintu kamar mandi digedor-gedor dengan sangat kencang. Pak Wikto mulai mundur ke belakang hingga tubuhnya terpentok ke dekat bak mandi. Saat dimana rasa takutnya benar-benar sudah memuncak, Pak Wikto melemparkan sebatang rokok yang belum habis itu ke arah pintu kamar mandi sembari berteriak. Pergi kau setan cacat, tidak bisa berjalan tegak kan? Teriak Pak Wikto sembari mencaci demit yang ia maksud. Namun semuanya berubah tatkala lampu kamar mandi dan seluruh lampu yang ada di rumahnya mati seketika. Perlahan, suara menakutkan itu kembali terulang dan membuat bulu kuduk Pak Wikto merinding seketika karenanya. Tak lelo ledong, cap meneng, ojo pijar nangis. Anakku sing apik rupane, yen nangis ndak ilang apike. Pak Wikto kembali meneriaki setan itu dengan cacian dan makian yang dibuatnya sendiri. Bahkan cacian dan makian itu mengarahkan kepada hal-hal yang tidak seharusnya diucapkan. Bersama dengan itu, suara gederan pintu terhenti dengan sendirinya. Tidak berselang lama, lampu kamar mandi kembali menyala. Pak Wikto merasa jika semuanya sudah aman. Namun sesuatu yang berada di luar dugaannya justru terjadi. Kedua tangannya ditarik oleh sesuatu yang berasal dari dalam bak mandi. Tubuh Pak Wikto ikut terperosok ke dalamnya. Bak mandi yang tidak terlalu dalam itu seakan-akan menjadi sebuah samudra yang kedalamannya tidak bisa terukur. Pak Wikto berusaha penuh untuk menggapai bagian atas dari bak mandi itu. Akan tetapi tubuhnya didekap oleh sesuatu dari belakang. Kepala hingga wajahnya ditutupi oleh rambut yang sangat panjang hingga dirinya tidak bisa bernapas sekalipun. Bak mandi yang awalnya memiliki air berwarna bening kini berubah menjadi warna merah bercampur darah tepat di malam bulan pengantin. Desa Wongso. Sementara itu, rumah Mbak Sur seperti biasanya. Rumahnya seperti dikelilingi oleh sayup-sayup sosok hitam yang terus-menerus mengintai keberadaannya dari arah jendela, pintu ataupun ventilasi udara yang ada di setiap ruangannya.
Dimanapun Basur ingin bersembunyi, sosok itu terus mengejar dan menerornya dengan segala ketakutan yang ada. Hal ini membuat Basur menjadi takut. Ia pun buru-buru untuk mengambil sajadah serta mukena pribadinya. Ia meyakinkan kepada dirinya sendiri untuk sholat agar semuanya bisa tenang. Gusti kula nuwun ampurane. Basur terus-menerus mengucapkan kalimat itu sebelum dirinya melaksanakan ibadah sholat. Akan tetapi tepat saat dimana dirinya mengangkat kedua tangannya secara perlahan dan memulai takbir, tiba-tiba dari luar ruangan kamarnya Basur mendengar suara orang tertawa cekikikan, seperti sedang menertawakan tindakan yang dilakukan oleh Basur. Leher Basur mendadak merinding. Kedua tangannya langsung bergetar dengan hebat tatkala suara tawaan itu benar-benar terdengar dengan sangat jelasnya. Allahu Akbar. Basur pun mengubah gerakannya menjadi ruku. Dia mencoba untuk tidak terperdaya akan gangguan dari demit yang sudah mengincarnya itu. Akan tetapi saat dimana dirinya ingin itidal, tiba-tiba mukena yang melapisi bagian wajah hingga setengah tubuhnya ditarik ke atas hingga membuat bagian atasnya menjadi terbuka. Tubuh Basur menolak untuk berhenti. Kali ini ia kembali melanjutkan gerakan selanjutnya, itu sujud. Dan saat dimana dirinya sudah sujud, tiba-tiba bagian bawahnya juga ditarik hingga terlepas. Hal itu membuat kedua lututnya membentur lantai dan tentu saja tekanan keras itu membuat tubuhnya merasakan kesakitan. Lagi dan lagi suara tawaan yang sama terdengar dari arah luar ruangan. Kali ini suara tawaan itu dilapisi dengan suara peringatan dan pengingat akan dosa-dosanya. Sakniki awakmu eleng maring pangeran, Mak. Basur benar-benar dalam keadaan ketakutan. Dia segera bangkit dari keadaan yang sudah membuatnya terjatuh. Kedua kakinya dipaksakan untuk bergerak dan keluar dari kamarnya. Basur mencoba untuk keluar dari teror mematikan tersebut. Akan tetapi saat dimana dirinya ingin membuka pintu depan, tiba-tiba dia melihat ada seseorang pria sedang berdiri di luar rumahnya sembari mengepus rokok dengan santainya. Tolong aku, demit itu menerorku lagi. Tolong, bukakan pintunya. Dan saat dimana Basur berusaha mati-matian untuk lari, tiba-tiba pria yang ada di luar tersebut langsung mengucapkan sesuatu. Membusuklah kau di dalam neraka, Basur. So mantri, bajingan kau, berani-beraninya kau melakukan ini kepadaku. Lihatlah bagaimana anakmu melampiaskan segala kemarahannya kepadamu. Jadi selama ini kamu menjadi ustadz palsu? Apa tujuanmu? Apa jangan-jangan? Sumantri tertawa kegirangan. Kali ini dia benar-benar berada di ujung kemenangan. Faktanya, dendamnya sudah tersampaikan untuk menghabisi orang-orang yang sudah menggagalkan kebahagiaannya. Jika kau sudah tahu, tanya Sumantri, jadi selama ini teror Rahayu adalah dirimu sendiri yang buat? Apa yang kau lakukan saat pemakaman Rahayu itu berlangsung? Perlahan, Sumantri pun mengambil sesuatu yang berada di dalam kantong celananya. Dia kemudian menyelipkan sesuatu itu tepat di bagian bawah pintu. Tengoklah ke bawah, ibu mertua. Oh, tidak, mantan ibu mertuaku. Basur kembali melihat sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia melihat ada tali berwarna putih kecoklatan yang sudah dipastikan itu adalah tali pocong dari Rahayu yang sebelumnya sudah diambil terlebih dahulu untuk memberikan dampak teror kepada orang-orang yang selama ini telah mengambil kesenangannya saat itu. Bajingan kau Sumantri. Bersamaan dengan itu, Sumantri pun meninggalkan Basur sendirian. Dia kemudian beranjak pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat malam di bulan pengantin yang sangat mengerikan itu. Akan tetapi, baru beberapa langkah di mana Sumantri meninggalkan rumah Basur, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang benar-benar kencang. Sumantri hanya terdiam. Dia tidak memperdulikan hal itu. Baginya, neraka yang dia ciptakan adalah neraka yang digunakan untuk orang-orang yang sudah membuatnya kehilangan setengah dari kehidupannya. Malam itu, malam bulan pengantin, malam yang dipenuhi dengan suara teriakan minta tolong di setiap tempat.
orang-orang yang berada di sekitaran desa Wongso telah menyadari akan teror mematikan yang sudah lama terpendam. Jam berapa enaknya? Para pendendam yang berlomba-lomba menciptakan neraka dunia, Desa Tejokromo. 2 hari sebelum malam bulan pengantin, Ustadz Sumantri mendekati tubuh JK sebelum dirinya mengazani sang ibu yang akan dikuburkan. Lalu dia membisiki telinga JK sebelum dirinya turun ke liang lahat. Anak muda, aku tahu hatimu pasti gelisah, hatimu pasti penuh dengan kebencian. Akan tetapi, aku ingin memberitahumu terkait balas dendam terbaik terhadap orang yang sudah membunuh kebahagiaan kita. Jelas Ustadz Sumantri. Balas dendam? Kau membenci orang yang telah membunuh ibumu, kan? Jika menganggukkan kepalanya 2 kali, ia seakan-akan termakan akan rayuan dari Ustadz Sumantri yang menawarkan bagaimana cara memberikan penderitaan yang sama kepada ibunya saat itu juga. Aku beritahu sedikit tentang satu hal terkait kegunaan dari benda ini kepadamu, ucap Ustadz Sumantri sambil menyodorkan sebuah tali pocong yang telah usang warnanya. Tali pocong? Benar anak muda, kau tahu dengan tali pocong ini kau akan tahu siapa orang yang telah membunuh ibumu. Bukan hanya itu saja, sejatinya penderitaanmu ini akan terbayarkan dengan kematian orang yang telah membunuh ibumu. Jika hanya terdiam, dia tidak bisa berkata apapun tatkala sang ustadz memberikan solusi yang sangat aneh untuk ditiru. Padahal sejatinya JK sudah mengetahui siapa pelaku di balik terbunuhnya ibunya sendiri. Akan tetapi, dia seperti membenarkan akan perkataan dari Ustadz Sumantri terkait dengan memberikan penderitaan yang sama terhadap orang yang sejatinya tidak ingin menderita. Lepas tali pocong ibumu, lalu ambil secara perlahan. Setelah itu, olesi dengan bunga melati di tiap malamnya. Niscaya, pelaku yang berada di balik kematian ibumu akan mendapatkan penderitaan yang serupa. Hanya ada 2 pilihan yang sekarang berada di genggaman tangan JK. Yang pertama, dia akan melupakan cara itu dan lebih memilih untuk membiarkan hukum alam yang bekerja. Dan yang kedua, JK bisa melakukan cara yang diberikan oleh Ustadz Sumantri dengan semua perintah yang telah diberitahu olehnya untuk bisa membalaskan dendam sebelum bulan pengantin tiba. Lakukan ini sebelum bulan pengantin tiba, karena ngunduh jiwa akan bekerja. Jadi usahakan kau sendiri yang memberikan penebaran teror kepada orang-orang yang telah berkontribusi akan kesedihanmu saat ini anak muda. Ustadz Sumantri tersenyum ke arah JK. Dia benar-benar memberikan dukungan yang penuh akan balas dendam yang telah merenggut segala kepercayaan yang telah diberikan kepada orang-orang yang selama ini dia percayakan. Silakan anak muda, azan ibumu, senyum Ustadz Sumantri. Jika kemudian turun ke liang lahat, sesaat sebelum dirinya mengumandangkan azan, JK kembali menatap sang ustadz dengan tatapan yang penuh keraguan. Akan tetapi, seperti halnya orang yang memberikan radar dan sinyal khusus, Ustadz Sumantri cukup menganggukkan kepalanya sembari tersenyum ke arah JK. Lalu dia mengatakan sesuatu kepada JK. Lakukanlah anak muda. JK pun segera menarik tali pocong secara diam-diam. Dia kemudian mengambilnya dengan cepat tanpa ada satu orang pun yang mengetahuinya kecuali Ustadz Sumantri sendiri yang telah memantaunya dari atas sana. Tidak berselang lama JK pun mulai mengumandangkan azan. Lalu dia menutupnya dengan iqomah. Dengan perasaan yang penuh dengan kesedihan, JK pun langsung diberikan uluran tangan oleh Ustadz Sumantri untuk menaiki liang lahat. Naiklah anak muda. Setelah JK berada di atas liang lahat, para warga yang sudah ditugaskan untuk mengubur tubuh Ibu Heni segera melakukan tugasnya. Sedikit demi sedikit, tanah kuburan menutupi papan jenazah dan berubah menjadi gundukan tanah lengkap dengan sebuah nisan yang telah bertuliskan Heniyati binti Adam. Baginya, kehilangan seorang ibu adalah sebuah neraka dunia yang sesungguhnya. Hidup menjadi hilang arah dan merasa tidak ada yang memberikan perhatian penuh dan ikhlas selain perhatian dari seorang ibu. Bagi JK, kematian Ibu Heni telah memberikan cambuk keras baginya. Rasa sakitnya sungguh terasa di tiap detik dan berjalan menjadi menit hingga berkumpul menjadi jam dan terekam di setiap segala suasana yang ada.
Tatapan yang dahulu penuh dengan pandangan-pandangan akan masa depan, kini setiap harinya bagaikan tersapu oleh banjir keheningan dan kesedihan yang menyiksanya. Entah sampai kapan, dirinya hanya terdiam di kamar seorang diri. Bahkan saat Pak Wikto memanggil-manggil namanya, Jeka sendiri tidak memperdulikan apa yang memang sedang dibutuhkan olehnya. Jeka masih menginginkan kehadiran ibunya saat ini. Dia masih belum menerima dengan penuh lapang dada. Entah bagaimana cara agar rasa sedihnya berubah menjadi keikhlasan yang seharusnya dia miliki agar bisa menjalankan kehidupannya seperti sedia kala. Tiba-tiba dia mengambil sesuatu dari kantong sebelah kiri celananya. Jika menatap dengan tajam ke arah sebuah tali berwarna putih sedikit kecoklatan yang katanya menjadi sebuah benda yang mampu memberikannya kebahagiaan atas kesedihan yang telah merenunginya di tiap waktu. Dia masih teringat akan perkataan dari Ustadz Somantri yang menyuruhnya untuk mengoleskan benda tersebut dengan melati yang menjadi kunci utama untuk membalaskan dendamnya. Kenapa harus melatih? Dia masih belum memahami akan kegunaan benda tersebut. Setaunya, bunga melati yang sering digadang-gadang sebagai kemunculan dari demit manten adalah alasan mengapa dirinya tidak terlalu menyukai bunga berwarna putih dan harum itu. Akan tetapi, perkataan dari Ustadz Somantri masih terngiang-ngiang di kepalanya. Rasanya, dia harus melakukan itu untuk bisa mengetahui apakah yang akan terjadi jika semuanya dilaksanakan sesuai dengan perintah dari Ustadz Somantri. Baiklah, aku akan mencobanya. Diam-diam juga melakukan apa yang dikatakan oleh Ustadz Somantri. Dia juga ingin membalaskan dendam yang sebenarnya sudah benar-benar dipendam lama akan orang yang paling dia benci untuk saat ini. Tidak lain dan tidak bukan, jika memantau segala pergerakan yang dilakukan oleh bapaknya sendiri, Pak Wikto. Semenjak kematian dari Kusumawati, hidup Jeka benar-benar diambang kematian. Bahkan sudah muak rasanya untuk melihat wajah dari iblis ini untuk memasuki rumah tepat di tengah malam saat dimana dirinya tertidur pulas. Malam itu juga Jeka mengolesi tali pocong ibunya menggunakan melati. Tanpa disadari, apa yang baru saja dilakukan telah memberikan dampak besar bagi dirinya sendiri. Sementara itu, seorang pria mendatangi salah satu rumahnya yang disebut-sebut sebagai rumah dari sang perias pengantin. Dia kemudian mengetuk pintu rumah tersebut sambil mencuri-curi pandang sekitarnya. Dia takut jika ada seseorang yang telah mengetahui rahasia terbesarnya. Sifat manipulatifnya yang pintar telah memberikan banyak sekali korban yang diinginkan oleh orang yang telah mengatur semuanya untuk menjalankan ngudu ciwo tanpa adanya halangan dan rintangan di 2 hari ke depan. Namun pandangannya berubah menjadi sangat marah tatkala dirinya harus mendapati sebuah mobil yang sangat dikenalinya itu. Langkahnya kembali tertuju kepada sebuah pintu yang menjadi tujuannya kali ini. Sejenak dia mengatur napasnya untuk menghilangkan keegoisannya saat melihat sebuah mobil yang sangat dibencinya itu. Dan tatkala hati dan pikirannya sudah kembali normal dan tenang, pria itu segera mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Tidak memakan waktu yang lama, pintu dibuka oleh seseorang wanita tua yang saat ini menjadi tujuan utamanya. Bagaimana? Apakah kau telah menyuruh anak itu untuk mengolesi tali jenazah ibunya dengan menggunakan melati? Tanya Bima. Sudah, aku telah melaksanakan semuanya. Apapun yang telah diperintahkan oleh bunda, semuanya sudah aku laksanakan. Bima mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh pria tersebut. Siapa sangka, pria tersebut adalah orang yang telah memberikan peluang kepada JK untuk bisa mengikuti caranya, agar semua rencana yang dilakukan oleh Bunda Melati berjalan dengan lancar. Bunda Melati menginginkan agar Mbak Sur dan juga Pak Wikto harus dijadikan korban tepat di malam bulan pengantin. Karena itulah, agar ngunduh ciwo ini benar-benar terlaksanakan dengan baik, aku akan menginginkan satu permintaan lagi kepadamu, Somantri. Pria tersebut adalah Somantri. Dia adalah orang yang selama ini telah menebalkan topengnya di hadapan orang-orang, termasuk terhadap 2 orang yang selama ini telah memberikan informasi banyak mengetahui keingintahuannya terhadap ritual dari ngunduh ciwo itu sendiri. 2 orang tersebut adalah Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi.
Keduanya sangat berambisi untuk membongkar perihal praktek ilmu hitam yang selama ini dilakukan oleh keluarga dari Bunda Melati. Bunda Melati berpesan, jika kelak hari di mana bulan pengantin tiba, aku menginginkan agar seorang pemandi jenazah yang bernama Ibu Sumi segera dilenyapkan. Kehadirannya benar-benar membuat resah Bunda Melati. Ibu Sumi, benar, pasti kau sudah mengetahui banyak hal terkait dengan ambisinya kan? Tetapi bukankah dia tidak termasuk dalam orang-orang yang memang seharusnya dilenyapkan? Bima kemudian memberikan sebuah kresek hitam berisi 3 buah amplop coklat yang tebal. Dia sengaja menyogok Sumantri untuk bisa melakukan apa yang dia inginkan. Kau tahu kan, Rahayu bukan lagi tujuan hidupmu kali ini. Dan sekarang kau dengan bebas bermain dengan banyak wanita hanya dengan membunuhnya, goda Bima kepada Sumantri. Sumantri menerima bingkisan yang telah berisi banyak uang di dalam amplop tebal tersebut. Baginya menjalankan sebuah perintah dari Bunda Melati adalah kemutlakan yang harus dilakukan. Akan tetapi dalam hatinya yang paling dalam, Sumantri menyimpan sebuah dendam yang sangat besar untuk orang yang telah menjadikannya seperti ini. Dia tidak henti-hentinya mengingat akan dosa-dosa orang yang telah membunuh wanita tercintanya. Akan tetapi, dia masih menyimpan semuanya dengan diam-diam. Tubuhnya dipaksa bergerilya untuk memasuki sebuah benteng musuh agar bisa melenyapkan satu persatu orang yang dibencinya dalam satu malam saja. Apakah ada pesan lain dari Bunda Melati? Tidak, nanti datanglah setelah semuanya telah selesai dilaksanakan, ucap Bima. Sumantri kembali menatap mobil Toyota mewah yang dikenalinya. Tangannya mulai menggenggam dengan sangat kuat. Ingin rasanya dia menghabisi pemilik dari mobil mewah tersebut. Ada apa, Sumantri? Apakah ada sesuatu yang kurang jelas? Tanya Bima. Tidak, semuanya sudah jelas. Namun, untuk apa pemilik mobil tersebut kemari? Tanya Sumantri. Bima mulai panik. Dia sedikit menampakkan wajah penuh dengan ketakutan jika Sumantri mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh pemilik tersebut. Dia kemari hanya ingin merencanakan ritual tepat di bulan pengantin, ucap Bima dengan sedikit gugup. Tidak seperti biasanya dia merencanakan ritual tersebut di rumah ini. Tapi dari caramu yang mengatakan hal tersebut dengan wajah setengah panik, mungkin apa yang sudah ada di dalam pikiranku tidak meleset, jelas Sumantri. Tidak lama kemudian Bagus dan Cici terlihat batang hidungnya dari sebuah kamar dengan rambut keduanya yang telah basah dan hanya mengenakan handuk untuk menutupi masing-masing bagian vitalnya. Sumantri yang melihatnya dari kejauhan tampak tersenyum. Dia kemudian menatap dengan tajam ke arah Bima sembari mengatakan, "Sudah kuduga, mereka telah melakukannya." Senyum Sumantri sembari menatap ke arah 2 orang pasangan yang tidak terikat sedang menuju ke ruang belakang. Bima sedikit panik saat Sumantri melihat Bagus dan juga Cici yang baru saja keluar dari kamarnya dengan sangat ceroboh. Dia pun mencari alasan agar Sumantri bisa memaklumi apa yang telah dilakukan oleh Bagus dan Cici di kamar tersebut. Mereka berdua sengaja menutupi ini semua demi kepentingan Ngunduh Jiwo. Aku dan Bunda Melati telah sepakat untuk menutupi ini semua agar calon pengantin tidak mengetahui apa yang telah diperbuat Bagus selama ini. Sumantri hanya menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Tanpa disadari, Bima telah membongkar rahasia terkait dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Bagus di hadapan para calon pengantinnya. Bagus seolah-olah menampakkan wajah yang penuh dengan kasih sayang kepada calon pengantinnya nanti. Namun pada dasarnya, dia akan memberikan hal yang manis untuk calon tumbal dari Ngunduh Jiwo tersebut. Baiklah, sudah tidak ada lagi yang ingin aku sampaikan. Aku akan menjalankan perintah yang diberikan oleh Bunda Melati. Tunggu dulu. Sumantri yang sudah membalikkan badannya untuk pergi, dia pun kembali mengarahkan pandangannya ke Bima yang memintanya untuk tidak pergi dulu. Apakah kau menaruh dendam kepada Bagus? Sumantri memiringkan kepalanya. Dia kemudian tersenyum ke arah Bima sembari mengatakan sesuatu.
Jika neraka dunia dengan mudahnya diciptakan tanpa perintah Tuhan, maka tepat di hari kematian Rahayu, aku adalah orang yang menciptakan neraka sekaligus siksanya terhadap seorang pria yang bernama Bagus. Apa maksudmu mengatakan hal itu? Kelak kalian akan menyadari saat tabir yang selama ini kalian tutupi terbuka dengan sendirinya. Sumantri melangkah pergi meninggalkan rumah Bima. Dia bahkan sangat puas tatkala memberikan ancaman kepada orang yang dulu sangat ditakutinya. Di hadapannya, orang-orang yang telah menjadikannya menjadi seorang penjahat tidaklah memberikan rasa takut. Pada dasarnya, rasa takut yang dia rasakan kali ini adalah ketidaknyamanannya dalam menjalankan kejahatan yang sedang ia lakukan sendiri. Betapa kerasnya hidup Sumantri. Ia bahkan tidak rela jika orang-orang yang telah merampas kebahagiaannya benar-benar hidup dalam kebahagiaan yang diciptakannya sendiri.